Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhtaram Huda dari SD Negeri Model Terpadu Bojonegoro, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro. Kali ini saya bersama murid saya akan mempraktikkan segitiga restitusi untuk memenuhi tugas 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah yang dapat kita terapkan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, kali ini saya akan mempraktikkan skenario 2 kasus menggunakan segitiga restitusi. Kasus yang pertama yaitu murid yang mengamuk di kelas. Pada saat itu, setelah istirahat yang pertama, saya akan masuk ke kelas 6B. Tiba-tiba ada beberapa murid yang keluar kelas karena ada salah satu murid yang mengamuk di kelas. Sebut saja namanya Andri. Menurut cerita dari teman-temannya, Andri mengamuk di kelas karena bekal makanannya hilang. Tetapi semua teman-temannya tidak ada yang mau mengaku. Setelah kelas saya tenangkan, akhirnya Andri saya ajak ke kantor untuk menyelesaikan permasalahannya. Mau tahu bagaimana cara saya menyelesaikan permasalahan Andri dengan segitiga restitusi? Berikut ilustrasi segitiga restitusi kasus yang pertama yang akan diperankan oleh salah satu murid saya, Bintang, yang akan memerankan Andri. Selamat menyaksikan. Mari duduk sini, Andri. Ada apa tuh, Andri? Apa kamu bersedia? Sudah apa udah? Boleh kok. Kalau Pak Uda ada di sisi kamu, Pak Uda juga akan marah. Setelah kamu tahu bekal makanan hilang, apa yang kamu lakukan? Lalu apa yang kamu lakukan? Saya ngamuk kelas, Pak. Pak Uda yakin kamu melakukan semua itu pasti punya alasan. Ya, saya ingin teman-teman aku. Iya, Pak Uda paham. Kamu ingin teman kamu jujur, ya kan? Tapi untungnya kamu masih bisa menahan diri tidak menurut mereka. Tidak, Pak. Saya masih bisa menahan diri. Bagus, nak. Kamu masih bisa menahan diri meskipun kamu sangat marah tadi. Iya, Pak. Andri, coba kamu pikirkan. Tindakan yang kamu lakukan tadi, mengamuk di kelas tadi, apakah sudah sesuai dengan prinsip yang kamu yakini? Iya, bisa, Pak. Menurut kamu, prinsip yang kamu yakini yang mana yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kamu lakukan tadi? Pak, selama ini saya selalu menyakitkan dan masuk kemana saya. Tetapi tadi saya sangat emosi, sehingga tidak dapat mengendalikan diri. Tapi Anda percaya kan menghargai sama teman itu penting? Iya, saya percaya, Pak. Bagus. Sekarang coba kamu pikirkan apa keyakinan kelas yang harus kita jalankan sewaktu kita sedang emosi. Saya akan terus sampai akhir dan belajar untuk mengontrol emosi.
Dalam segitiga restitusi, kasus yang kedua ini yaitu murid yang mengambil barang tanpa izin. Dalam kasus ini adalah lanjutan dari kasus yang pertama tadi. Dalam hal ini, setelah saya menyelesaikan kasus Andri, saya kembali ke kelas untuk mencari tahu siapa yang mengambil bekal makanan Andri. Dalam pencarian saya, tiba-tiba ada salah seorang murid yang menemui saya untuk melaporkan bahwa yang mengambil bekal makanan Andri adalah Eko. Dia juga memberitahu saya hampir setiap hari Eko itu memang sering berbuat usil sama teman-temannya dengan menyembunyikan barang-barang milik teman sekelasnya. Akhirnya saya menyuruh murid tersebut untuk memanggil Eko ke kantor untuk menemui saya. Bagaimana cara saya menerapkan segitiga restitusi pada kasus yang kedua ini terhadap Eko? Berikut adalah ilustrasi segitiga restitusi kasus yang kedua yang akan diperankan oleh salah satu murid saya, yaitu Naufal, yang akan memerankan tokoh Eko. Bagaimana jalan ceritanya? Mari kita nonton sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Eko. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa Eko kok datang di sini? Saya itu mengambil bekalnya Andri, Pak. Oh, itu. Menurut kamu, udah itu benar atau enggak? Jadi tidak benar, Pak. Saya tidak mencuri. Saya hanya melihat ada kotak bekal di tas Andri. Karena penasaran, akhirnya saya ambil. Lalu? Saya lapar, Pak. Ya saya makan. Apa? Wajar kok kamu makan. Apakah kamu nggak bawa uang jajan hari ini? Enggak, Pak. Tapi saya malas Andri di kantin. Benar juga. Tadi Pak Uda pas lihat di kantin sangat antri. Mungkin kamu takut ketinggalan masuk kelas. Iya benar, Pak. Tapi ya hanya bekal makanan saja kan yang kamu ambil, tidak barang atau uang. Jadi itulah, Pak. Saya kan bukan pencuri. Bagus, nak. Berarti kamu masih ingat prinsip yang kamu yakini. Iya, Pak. Sebenarnya saya juga kasihan kepada Andri. Dia tidak pernah membawa uang saku. Karena tadi saya lapar, akhirnya saya makan bekalnya Andri. Nah, berarti kamu tahu bahwa tindakan yang kamu lakukan tadi tidak sesuai dengan prinsip yang kamu yakini, yaitu belas kasih terhadap sesama. Iya, saya tahu, Pak. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tadi? Saya akan meminta maaf kepada Andri, Pak. Saya juga akan membelikan jajan sebagai pengganti bekal yang saya makan tadi. Bagus. Berarti kamu mau menjadi anak yang bertanggung jawab seperti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Sekarang, bagaimana perasaanmu? Alhamdulillah juga, Pak. Saya juga senang karena teman-teman tidak mudah curiga dengan saya lagi. Hebat sekali, Eko. Sekarang, ayo masuk kelas. Tunjukkan ke teman-temanmu bahwa Eko adalah anak yang hebat, anak yang baik, anak yang bertanggung jawab. Kamu siap? Siap, terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, berikut ini adalah tanggapan dari kedua murid saya yang saya ajak untuk bermain peran dalam mempraktikkan segitiga restitusi. Mau tahu tanggapan mereka? Mari kita tonton sama-sama. Bagaimana perasaanmu, Bintang, setelah Pauda tadi ajak bermain peran melaksanakan segitiga restitusi sebagai tokoh Andri tadi? Sangat senang, Pak. Ternyata sebagai anak yang melakukan kesalahan tidak diberi hukuman, tapi dituakan. Jadi saya berani menceritakan semuanya. Kalau kamu, Noval, bagaimana perasaanmu? Saya juga senang dan lega. Ternyata anak yang salah tidak diadili, tapi dicarikan solusi. Akhirnya saya juga masih percaya diri menghadapi teman-teman. Oke, terima kasih ya. Ya, Pak. Sama-sama. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menonton ilustrasi segitiga restitusi
yang saya terapkan bersama murid-murid saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan semoga menginspirasi. Guru bergerak, Indonesia maju. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.